Hadirin jamaah maulidnya Nabi kita Muhammad, yang mana maulid ini diadakan di pondok pesantren Al-Khairat, pimpinan Al-Habib Hamid Al-Labib bin Muhammad bin Syekh Bakar. Kita duduk bersama, tenang semuanya diam. Kita ikuti seluruh acara, ya. Dan terakhir nunggu nasib. Kalau ada subuhan, alhamdulillah. Kalau enggak kita pulang, jangan demo. Ya. Cuman ya mungkin banyak yang hampir nabrak ya listrik. Ini adalah syukuran kelahiran Nabi kita. Kita harus sabar dulu. Tetangga kita aja punya anak, kita dipanggil syukuran, kita diam, nggak pakai ngomong apa-apa sampai selesai. Ini baru anak dia nih. Nah ini anaknya tetangga, belum tentu gede nyenengin. Ada gak yang nyusahin? Banyak. Ada. Ini ada anak nih waktu lahir, orang tua Masya Allah pada gembira, orang-orang pada guru dipanggil baca doa. Begitu gede masuk rumah, orang tua ketakutan. Loh kok bisa? Iya. Ini anak kalau masuk rumah apa yang dilihat dijual. Rice cooker mengasihnya dijual. Nah ini ada orang gembira waktu lahirnya. Sekarang kita bergembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad. Nah ini adalah haflah maulid. Tidak perlu dalil. Cuman ada juga jamaah minta dalil maulid. Kita gembira atau gembira. Orang gembira itu nggak perlu dalil. Sekarang jamaah lagi bokeh, tahu bokeh? Tahu-tahu ada yang nganterin duit, nggak banyak sih, cuma 3,5 M. Kita nerima gembira, kata jamaahnya nggak boleh. Kita cari dalil dulu. Apa namanya dalil orang gembira? Itu gembira perkara pujatul khair, ya spontan. Nah ini gembira dunia aja orang, Masya Allah. Padahal gembira dunia belum tentu nyenengin. Ini jamaah, Masya Allah, dapat duit. Kadang kagak kepake. Buat kawin lagi kagak berani. Buat makan enak udah kolesterol. Segala macam. Nah ini orang gembira luar biasa. Dan kita nggak salah. Bagaimana dengan gembira kita dengan kedatangan? Nah ini ada masalah. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Makanya ini serentak seluruh dunia. Umat Nabi ini nggak bisa dibendung. Mereka gembira dengan lahir. Itu dengan munasabah kedatangan bulan. Dan ini adalah ungkapan cinta. Kita punya bini, ya ada yang punya bini. Tahu berapa orang? Itu bini kita kalau tahu. Kita tahu bulan lahirnya. Lalu bulan itu datang, kita gak ada reaksi. Paham reaksi? Gak ada bilang kelihatan senang, gak ada ngucapin selamat, gak ada ngasih hadiah, nggak ada manggil-manggil keluarga makan-makan. Ya. Ayat lagi ayat. Sampai maulid ini maaf
harus ditutup dengan makan kebun yang enak. Kalau kagak, dari mana murid? Iya, kalau lemes, murid air. Ini kalau gue minum semua nih, kebun nggak ada tempat tuh kan? Ya iya, nah ini, tadi mau aku lupa. Iya punya bini, bini tahu. Bulan lahirnya bini datang kita gak ada reaksi. Bini kecewa tidak? Kecewa. Pulang kampung. Mereka kecewa. Salah satu kalimat yang keluar dari mulutnya, mana buktinya abang cinta sama saya? Bulan lahir saya datang kok nggak ada ini. Nah ini sekarang datang bulan Ramadan. Pujangga-pujangga penyair kita sudah nggak bisa bayangin mereka. Ya Rabbi wa Rabbana haqqan alaina ghanana. Kagani itu artinya orang kalau senang ini apa ya? Senang luar biasa. Ya khaira maulud ya Nabi. Wahai yang paling baiknya yang lahir. Wajar kalau orang lahir Nabi itu mereka bergerak apapun. Ini kemarin ini ada artis anaknya lahir, dia rayain biaya 300 juta, anak kepet. Kalau ngeliatnya mah nggak seneng juga. Bukan gue, ada juga orang. Itu dia berani mengeluarkan biaya besar hanya mengungkap kegembiraan kelahiran anaknya. Bagaimana kita mengungkap kegembiraan kelahiran karena ini hanya berupa kenangan. Lahir Nabi udah lewat belum? Udah lewat. Jadi kita hanya mengingat, mengenang. Tapi ini punya reaksi. Ada orang itu kalau mengingat bisa tertawa, bisa menangis. Dan kita tahu semuanya bahwa yang pertama gembira adalah Rabbul Izzah, Allah penciptanya. Makanya Allah mau melihat kita ini semua. Ada gembira atau tidak? Karena beliau adalah nikmat yang paling besar yang ada. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasula. Allah beri karunia orang mukmin di saat Allah utus pada mereka seorang rasul. Utusan ba'dal wiladah. Enggak mungkin ada utusan kalau belum lahir. Gimana? Sebenarnya banyak peristiwa perlu disyukuri dalam sejarah perjalanan hidup Nabi. Di antaranya kemenangan Nabi di perang Badar. Ini perlu disyukuri. Orang kafir juga besar, senjata lengkap. Nabi kesediaan waktu itu. Jumlah 313. Riwayat yang megang pedang 8 orang doang. Nggak ada kesiapan. Yang berkendara kuda 2. Miqdad bin Aswad al-Fihri dari Mekah dan juga dari Madinah saat Mu'adz, pemimpin beliau. Itu sampai Nabi berdoa, Allahumma intuhlik hadhil usobah. Ya Allah, kalau ini hancur kalah ini kelompok sedikit ini, lam tu'bad ba'dahu abada. Kamu nggak disembah lagi di bumi. Allah beri Nabi kemenangan sehingga Islam sampai ke kita. Ini perlu disyukuri. Ini baru satu poin dari kelahiran Nabi. Belum lagi yang lain. Waktu Makkah dulu dikuasai kafir. Ini. Tapi ulama kita memang luar biasa. Mereka membuat kegembiraan satu paket, yaitu maulidnya Nabi. Karena dengan lahir Nabi semua ada. Kemenangannya di Badar, waktu Makkah, seluruhnya ada. Nah inilah artinya ungkapan gembira. Kita gembira sekarang. Nggak usah deh pakai ini. Ada lagi yang mau dia masukkan ke ilmu usul. Ilmu usul itu kita memasukkan satu
Akhirnya keluar hukum deh, bisa haram, bisa wajib, bisa ini, bisa ini. Ya. Kita katakan kita gembira. Tapi walaupun demikian, Al-Imam Abdul Rahman Al-Dailami, beliau berani berfatwa. Fatwa ini satu perkara berbahaya. Ajra'ukum ala fatwa, ajra'ukum ala nar. Yang berani berfatwa berani masuk neraka. Beliau berani mengatakan, walau amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Dia hukumi wajib. Kita ngadain maulid karena alasan gembira dengan lahir Nabi itu wajib. Nah, wajib jamaah tahu. Nah, ini adalah bentuk kegembiraan. Sebenarnya dari satu sisi Allah gak suka orang gembira. Karena orang gembira ini ujung-ujungnya sombong. Apalagi gak ngerti agama. Kita lihat ini orang-orang yang menang ini talib gembira, biasanya pesta-pesta itu dosa deh. Kalau gak senang orang gembira, karena membawa kepada kesombongan. Beda dengan musibah. Kita gak suka, tapi musibah ini biasa membawa kepada tawadhu. Bisa dilihat ya, kadang ada tetangga itu sombong, gak pernah senyum. Kita lewat buang muka, akhirnya kebanjiran. Akhirnya tolongin dong ngangkatin. Akhirnya tawadhu juga ujungnya, gara-gara kena musibah. Cuma kita gak senang musibah, tapi musibah itu membawa kepada ketawadhuan, lawannya gembira. Tapi ada gembira yang Allah minta. Satu doang, yaitu gembira kita pada Nabi besar Muhammad. Ayatnya jelas. Tadi beberapa menyebut. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan dengan datangnya fadl. Ini keutamaan dari Allah. Ya, kita jadi utama. Apalagi Masya Allah para guru asatidz, Masya Allah, mereka jadi mulia karena Nabi. Apapun bentuknya, diantaranya ilmu yang datang dari Nabi, hadis, ya, mereka bawakan ke kita. Kita muliakan yang bawa hadis Nabi. Ya. Nabi gak pernah nuntut. Kemarin di Omai Rama diambil lagunya Mata Candika. Nuntut harus bayar. Omah itu. Paling sakit. Ya iya. Bayangin Nabi kita ambil hadisnya, orang muliain kita, sampai kita kadang dikasih hadiah segala macam. Nabi nggak pernah bilang kenapa. Malah ada doa dari Nabi, Nazzarallahu Qur'an. Allah akan memberi cahaya. Ya, siapa dia? Sami amin, dia dengar dariku, fa'au'ah, dia pahami, fa'adaha kamasi, lalu dia sampaikan kepada siapapun generasinya seperti yang dia dengar. Belum lagi yang lain, bicara syafaatnya Nabi tidak ada ujungnya, semua kebaikan-kebaikan. Nah, inilah artinya ungkapan gembira kita. Ya, dalam ayat tadi, dengan fadl ini kita diminta fabidzalika falyafrahu. Dengan inilah mereka diminta gembira. Kalau berarti memang benar, tidak usah Nabi yang mana beliau adalah kekasihnya Allah. Ya. Kekasihnya siapa kira-kira? Kekasihnya Mulyono. Taruhlah udah deh, dia punya anak kan udah lewat, dia punya cucu lahir, terus kita datang gembira. Reaksi lain dengan kita tidak memperlihatkan kegembiraan. Nah, sekarang kita duduk bersama bergembira dengan lahirnya kekasihnya Allah, ya, Habibullah. Ini biar kalian tahu apa ini makna Habibullah. Nabi Musa aja tanya ketika dia lihat ada kalimat di Taurat, Muhammadun Habibullah. Nabi Muhammad ini Habibnya Allah. Ya, Nabi Musa belajar, ya Allah, apa bedanya Habib dengan kata
beliau ditulis kali istimewa juga. Ya Musa, kamu harus berjuang, berusaha untuk mencapai ridho. Terus hari saya Allah yang berusaha mencapai ridho. Ini kalimat Siti Aisyah sudah pernah ngomong, mara'aitu rabbat illa yusari'u ridho. Saya nggak melihat Allah Tuhanku kecuali buru-buru memenuhi keinginanmu. Ini mungkin kita pernah ngerasain, cuma sebentar doang, waktu pengantin baru doang. Itu cinta-cinta sama bini menggebu-gebu. Ya, cinta-cinta sama bini menggebu-gebu. Sampai bini ini belum minta. Bini belum minta, kita udah kan? Coba kita ajak bini ke pasar. Itu bini baru lihat tas, bungkus. Jalan lagi jalan, toko tas sudah dipepet semuanya. Masuk toko buah, itu bini baru lihat mangga, bungkus. Berapa Pak? Semua perlu juga. Rumah biar buka ini. Nah itu pengantin baru. Kalau agak lama dikit ke pasar lagi, bini lihat mangga. Maaf belum mateng. Ya, berbeda. Nah ini Allah dengan Nabi, apa yang Nabi lihat langsung. Ini ada kisah di Quran ya, di suratul Ahzab di penutup. Ada seorang wanita datang ke Nabi nyerahin diri. Tahu nyerahin diri? Nyerahin diri. Ini biasanya kalau untuk umum kan gak bagus. Masa perempuan nyerahin diri ke laki. Tapi Allah tidak mengatakan wanita jelek. Wa mra'atun mu'minah. Allah katakan wanita yang beriman, iwahabat nafsaha lin-nabi, ketika dia serahkan dirinya ke Nabi. Nah, ini dia bedanya kita. In arada Nabi, kalau Nabi mau halal langsung. Kalau kita nggak bisa. Ya harus proses. Itu juga ibunya baru mau. Ini Allah katakan, kalau Nabi mau halalin perempuan, nggak ada proses wali, tidak perlu cari. Ini bagaimana cintanya Allah pada Nabi kita Muhammad. Inilah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.